oleh sobat cerdas, khususnya untuk sobat-sobat archery. Hari ini kita akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya tahu tentang panahan ya. Ini adalah salah satu olahraga kesukaan saya atau hobi saya, yaitu memanah. Nah, hari ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang katrah ya. Katrah ini atau fungsi katrah ya. Jadi katrah itu adalah bagaimana melejitkan arrow dibantu oleh lejitan busur, yaitu sedikit melemparkan busur ya. Yaitu sedikit melemparkan busur, contohnya seperti ini. Jadi kita memanah, busurnya sedikit dilempar ya. Ya, dan ada beberapa katrah yang akan coba saya bagi untuk para sobat cerdas di manapun Anda berada. Yang pertama ya, ini adalah katrah sejuta umat ya, karena ini adalah busur turkis ya yang saya gunakan untuk praktek kali ini ya. Dan yang pertama kita akan menggunakan katrah Turki ya. Katrah Turki adalah katrah di mana ketika kita memanah ya, yaitu busur dilempar ke depan dan lim bawahnya ini masuk ke dalam. Itu adalah katrah Turki atau katrah yang sudah sangat familiar disukai oleh masyarakat Indonesia ya, saya namakan katrah sejuta umat ini ya. Nah, untuk katrah Turki ya, di mana kekuatannya ada di sini ya, ada di jari bawah. Jari bawah ini memegang kuat, ini cukup kuat, ini ya lumayan, terus ini rileks atau santai ya. Sehingga ketika kita memanah, ini yang terjadi, katrah itu ya terjadi. Dan katrah itu harusnya terjadi secara alami atau natural ya, tidak dibuat-buat ya, bukan dibuat-buat gayaan atau style ya, habis memanah terus di gini, tidak, tapi ini terjadi secara alami. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan jari bawah dan ini posisinya mendorong ya, jadi di sini ini mendorong, ini secara otomatis terjadi katrah. Ini secara otomatis ya terjadinya, natural. Oke, kita praktekkan menggunakan arrow. Kita akan coba katrah Turki dulu. Oke, itu ada sasaran kurang lebih sekitar 10 meter. Ini katrah Turki. Jadi lengan mendorong, jari bawah kuat, kita tarik ya, terjadi dengan sendirinya ya, atau terjadi secara alami. Kita coba lagi, satu kali lagi menggunakan katrah Turki. Ya, jadi ke dalam ya untuk katrah Turki. Nah, yang kedua ini adalah katrah mamluk ya. Katrah mamluk, dimana katrah ini sama dengan katrah Turki ya, dimana kekuatan jarinya sama, cuma perbedaannya adalah ketika kita melempar ya, ini ke belakang ya, ke belakang atau ke punggung, jadi keluar, itu keluar. Oke ya, kita akan coba katrah mamluk ya. Ini saya agak mundur biar persisi ya dengan sasaran katrah mamluk. Jadi kalau katrah Turki tadi ke dalam, katrah mamluk ke belakang ya. Kita akan coba lagi. Ya, ini adalah katrah mamluk. Terus yang ketiga ini adalah katrah Korea ya. Katrah Korea itu perbedaan dengan katrah Turki tadi. Kalau tadi kekuatannya ada di sini, kalau ini merata. Katrah Korea ini merata, dimana semua jari ini memegang, tapi tidak terlalu, jangan kuat-kuat banget ya. Jadi rileks. Ya, posisi jari rileks. Karena untuk katrah Korea ini busur akan berputar ya, kurang lebih sekitar 90 derajat ya. Seperti ini kalau kita tanpa menggunakan arrow. Ya, jadi yang main di pergelangan tangan ya. Dan ini terjadi secara alami.
Oke, kita coba katrah Korea. Ini ada katrah Korea. Coba lagi. Ya, jadi secara alami dia terjadi. Oke, kita coba sekali lagi ya untuk katrah Korea. Oke, terus katrah yang keempat kita akan menggunakan katrah mancu ya. Katrah mancu ini hampir sama dengan katrah Korea, cuma perbedaannya memegangnya agak sedikit kuat ya, karena kalau enggak busur ini akan terlempar ya atau jatuh ya. Karena untuk katrah mancu ya, dimana string yang di belakang ini bisa berbalik ke depan ya, seperti ini kalau kita tidak menggunakan itu, dan kekuatannya ini ada di sini, itu pemegangnya ya. Jadi kita menggunakan katrah mancu, nah, yang terjadi busur ini berbalik arah atau memutar 180 derajat ini ya. Kita coba lagi. Oke, ini katrah mancu. Oke, sekarang kita praktekkan menggunakan arrow katrah mancu. Oke, belum berhasil katrah Korea yang jadi ya, jadi kurang, karena untuk katrah mancu itu antara kita menarik ini sama menarik ini terjadi secara bersamaan ya, jadi ini saling tarik menarik, nah sehingga terjadi katrah mancu. Oke, kita coba lagi. Nah, ini jadinya ya untuk katrah mancu. Oke, kita ulang lagi katrah mancu. Oke, begitu ya. Jadi busur berbalik. Jadi untuk katrah mancu ini dimana kita menarik string, tangan kiri menarik busur ya, sehingga katrah mancu itu terjadi ya, terjadi dengan sendirinya karena ini saling tarik menarik ya. Dan lontingan katrah mancu ya ini cenderung lebih agresif ya, memiliki speed yang cukup bagus ya. Cuma kalau saya sendiri untuk katrah mancu dalam posisi belajar ya, jadi belum menguasai. Jadi untuk mengenai tepat sasaran itu masih belum tepat, karena katrah yang saya biasa gunakan adalah katrah Turki sama katrah Mamluk tadi ya, ini yang sering saya gunakan. Oke, jadi itu adalah beberapa katrah. Ada juga ya katrah yang jadi macam-macam katrah ya. Jadi ada juga katrah yang dimana ketika kita membuang busur ya, busur itu terjadinya seperti ini. Jadi agak sedikit busur ke bawah ya. Nah, begini ya. Ada juga katrah putar, dimana busur diputar ke atas ya. Bermacam-macam ya untuk katrah, cuma saya beberapa katrah belum menguasai dan juga belum tahu namanya. Mungkin untuk para master, para suhu-suhu di archery bisa menambahkan ya pengetahuan untuk sobat-sobat archery, khususnya bagi pemula seperti saya, untuk menambah sedikit wawasan tentang katrah dalam memanah ya. Oke, saya rasa sekian dulu sharing atau berbagi pengetahuan tentang memanah ya dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, khususnya saya minta izin untuk para suhu atau para master archery ya. Kalau ada kesalahan kata tolong dikoreksi ya, karena saya juga belajar. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. See you again.